2015. Kemudian ada triwulan 4 2015. Kemudian ada triwulan 1 2016. Ada triwulan 2 2016. Ya. Kita harus mengiris ya, bulan by bulan atau triwulan ke triwulan. Semua kebijakan itu kan tidak instan. Ya. Jadi katakan kita mau meredam harga gula, ya, kita mau meredam gejolak harga gula, terus kita setelah koordinasi dengan semua menteri-menteri terkait lainnya, ya, koordinasi dengan BUMN, sektor swasta, memutuskan untuk meredam gejolak harga gula dengan impor. Ya. Begitu kita memberikan izin impor kan gulanya butuh waktu, ya kan, untuk sampai di pelabuhan. Ya. Untuk mengolah gula dari gula mentah jadi gula putih sih cepat, ya cepat. Tapi kemudian menjadi kendala ya luasnya Republik kita, ya, sulitnya infrastruktur, ya, di mana 260 juta warga saat itu ya, tersebar ke puluhan provinsi, ribuan kota, ratusan ribu desa. Ya, untuk gula itu bisa menjangkau ya sampai ke tingkat kabupaten, kota, desa itu butuh waktu. Ya. Jadi memang waktu itu kita khusus gula ya, terutama gula. Ya boleh dibilang agak telat impor, telat. Ya stok di mana-mana udah menipis. Ya dan kita semua tahu kalau stok langka ya harga pasti naik. Ya. Namun di pertengahan 2016, ya, sebenarnya di triwulan 2 2016 itu harga gula mulai stabil, ya masih naik tapi laju kenaikannya mulai melambat. Ya, kemudian di pertengahan 2016 harga gula benar-benar stabil. Ya bahkan triwulan 3 2016 harga gula mulai turun dan harga gula itu turun terus sampai akhir tahun. Ya jadi itu menunjukkan bahwa akhirnya ya dengan stok dari impor ditambah lagi di bulan Mei Juni musim giling tebu sudah mulai, produksi pabrik gula BUMN sudah mulai, ya akhirnya di Juli, Agustus, September, Oktober itu harga gula mulai turun karena stok melimpah, ya kan. Jadi tujuan kebijakan tercapai, ya, dan semuanya tidak ada yang dirugikan, ya, semuanya oke-oke saja, baik BUMN yang ditugaskan, ya, PT PPI maupun pabrik swasta maupun koperasi semuanya bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Ya, yang rugi cuma satu importer swasta, ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik sih. Soal perubahan Permendak menjadi 117 mungkin bisa dijelaskan juga Pak soal akhirnya memperbolehkan impor gula di masa giling itu gimana Pak? Kalau kita lihat lagi ya, informasi publik mengenai suasana kebijakan regulasi saat itu. Ya. Saat itu Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala punya komitmen besar untuk deregulasi, ya, deregulasi, debirokratisasi, ya, relaksasi, memangkas perizinan, ya, menyederhanakan regulasi, ya, untuk membuat dunia usaha lebih kondusif, ya, supaya perizinan bisa cepat, ya kan, dan regulasi tidak berlapis-lapis dan bertele-tele. Ya. Jadi ada beberapa persyaratan ya, yang memang sudah terbukti tidak lagi relevan atau terbukti tidak efektif. Ya. Seperti misalnya larangan impor gula putih ya saat musim giling. Ya. Itu nggak ada kaitannya ya dengan kesejahteraan petani. Ya, ternyata. Jadi syarat itu kan dilaksanakan, syarat itu dirumuskan, diundangkan di 2004. Ya, 11 tahun sebelumnya. Tentunya data sejak itu menunjukkan bahwa ternyata ada kaitannya. Ya, bahkan di musim giling, di mana tebu petani diolah oleh pabrik gula BUMN, ya, pabrik gula BUMN yang mengolah tebu petani itu justru butuh gula mentah. Ya, kenapa? Karena seringkali kandungan gula tebu petani kita rendah, ya, karena bibitnya udah tua atau karena misalnya hujan deras, akhirnya tebu petani kita kadang-kadang kandungan airnya tinggi, kandungan gulanya rendah. Ya. Gimana mengolah tebu petani yang kualitasnya kurang, ya, tetap menjadi gula konsumsi yang dapat diterima oleh pasar, ya, dengan mencampur ya, gula mentah,
ya, yang diolah bersamaan dengan tepung dari petani. Ya. Jadi contoh di mana dilakukan modernisasi ya, peraturan yang mencerminkan realita yang sebenarnya. Ya. Jadi itu mungkin niatnya dulu baik ya, waktu dirumuskan di 2004, ya, tapi 11 tahun kemudian kelihatan itu tidak sesuai realita produksi, realita lapangan ya, yang sebenarnya. Dalam keterangannya Bapak menyampaikan bahwa di awal menjabat ada perintah dari Pak Jokowi untuk mengendalikan harga. Bahkan Bapak yang ditelepon beberapa kali oleh Pak Jokowi bahwa untuk mengupdate perkembangan upaya itu, termasuk dengan impor ya Pak. Memang kalau kita lihat lagi ya, data-data publik ya, yang banyakkan dari media-media ibu bapak sekalian ya, di tahun-tahun itu, kita akan lihat bahwa memang tahun pertama Pak Jokowi menjabat itu banyak gejolak harga pangan. Ya, bukan hanya harga gula, harga beras, harga daging sapi, harga jagung, ya kan. Dan jagung itu komponen utama pakan ternak ayam, ya, sehingga waktu harga jagung melonjak, harga pakan ternak ayam ikut naik, harga ayam, telur ayam ikut naik, ya kan. Jadi bukan hanya gula, tapi hampir semua sektor pangan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Ya. Dan itu sudah berjalan saat saya ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan di Agustus 2015. Ya, ya itu menjadi salah satu prioritas utamanya Presiden waktu itu. Ya. Beliau menyampaikan baik dalam sidang kabinet maupun di acara-acara publik bahwa memang harga pangan ini kenaikannya terlalu dramatis. Ya. Istilah yang beliau pakai meresahkan masyarakat. Ya, jadi agar pemerintah dan semua instansi terkait membantu dengan segala cara untuk menstabilkan, kemudian meredam harga yang melonjaknya terlalu drastis. Ya. Saya kira publik ya, tidak ada yang rahasia. Dan kembali lagi kalau kita lihat komentar Bapak Presiden Jokowi, ya, beliau memang suka nelpon menteri, bukan cuma saya, ya, semua menteri ditelepon. Bahkan kadang-kadang jam 11 malam, jam 1 pagi masih ditelepon, ya kan, tentunya melalui ajudan beliau, ya kan, untuk ngecek mengenai kebijakan tertentu, mengenai arahan tertentu, sudah sampai di mana, ya kan, bagaimana prospeknya, apakah diperlukan penyesuaian, ya, dan sebagainya. Jadi ini memang sangat terkoordinasi, ya. Gimana Pak tadi mendengar keterangan aktif? 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 Gimana Pak tadi mendengar keterangan aktif?
Gimana Pak Tom tadi mendengar keterangan ahli? 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 Gimana Pak Tom tadi mendengar keterangan ahli?